Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Ada batas kemanusiaan yang tidak boleh dilampaui, bahwa bayi adalah kehidupan, bukan objek. Namun apa jadinya bila sebuah rezim tak segan menyusun rencana rahasia agar bayi lahir bukan untuk cinta, melainkan untuk dijadikan sumber organ. Dan lebih dari itu, apa jadinya bila pimpinan rezim itu sendiri tertangkap berbicara tentang transplantasi organ dalam parade militer. Hari ini kita menyaksikan dua wajah jahat PKC bergabung dengan program pengambilan organ bayi dan pembicaraan Xi dan Putin soal umur panjang dan transplantasi. Jika kedua aspek ini benar, maka kita sedang mengungkap salah satu kejahatan paling keji dalam sejarah umat manusia. Program organ bayi, laporan organisasi internasional penganiayaan Falun Gong menyebut PKC menjalankan sistem rahasia untuk menculik perempuan secara ilegal, mengambil sperma agar bayi cocok dengan penerima organ di masa depan. Setelah bayi lahir, organ diambil untuk transplantasi. Basis pasokan terbesar disebut di Shantung, Hunan, dan Sichuan. Di Wuhan, sebuah rumah sakit melakukan 3 transplantasi jantung anak dalam 1 hari dengan organ dari provinsi berbeda. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Lewat donasi organ normal, tidak mungkin. Dan kedua, Xi dan Putin tertangkap basah dalam parade militer di Beijing. Mikrofon menyala dan merekam Xi Jinping dan Vladimir Putin berbicara mengenai umur panjang dan transplantasi organ. Kemudian Putin mengkonfirmasi ke wartawan bahwa pembicaraan itu benar. Kim Jong-un berada di sebelah sempat menyimak. Kelompok HAM menyoroti bahwa China selama 2 dekade telah merampas organ dari tahanan hati nurani seperti praktisi Falun Gong, Muslim Uighur secara paksa. Kongres AS telah menyetujui RUU penghentian pengambilan organ paksa dengan suara bulat. Respon terhadap tuduhan ini. Awal tahun ini, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Penghentian Pengambilan Organ Paksa dengan suara bulat 46-1. RUU ini bertujuan untuk menghukum siapapun yang terlibat dalam pengambilan organ paksa, termasuk dokter dan pejabat Tiongkok. Bagaimana relasinya dengan Indonesia? Kita sering berpikir kasus di China itu jauh, tidak menyentuh kita. Tapi realitas global tidak seperti itu. Pertama, perawatan dan transplantasi organ banyak orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk transplantasi. Tanpa sadar mereka bisa menjadi konsumen dari jaringan organ tak bermoral. Kedua, bayangkan skenario ekstrim. Jika bayi bisa dirancang untuk kebutuhan organ, lalu bagaimana negara kita merespon? Apakah hukum kita cukup kuat? Apakah negara kita punya integritas moral? Yang ketiga, aliansi otoriter sebagai ancaman global. Xi dan Putin berbicara soal transplantasi dalam parade militer. Itu adalah sinyal. Mereka tidak sekedar berdiskusi. Mereka memperlihatkan bahwa isu ini bukan lagi rahasia kecil. Mereka menggabungkan kekuatan politik dan bioteknologi gelap. Kalau kita diam, Indonesia bisa jadi tujuan ekstensif dari operasi gelap semacam ini. Pola sistematis dan aliansi inilah wajah berandal PKC dalam skema besar. Pertama adalah penipu. Mereka bungkus kejahatan dalam istilah ilmiah, transplantasi, umur panjang, penelitian biologis. Yang kedua adalah pengendali. Mereka menggunakan seluruh alat negara, medis, militer, teknologi untuk menyokong rencana rahasia. Yang ketiga, penghancur moral. Mereka telah melampaui batas. Bukan hanya menindas orang dewasa, tetapi menyerang bayi, lambang suci kehidupan. Yang keempat, kolaborator otoriter Xi dan Putin tertangkap bicara tentang transplantasi di panggung militer. Ini bukan kebetulan, itu adalah kolaborasi ideologis untuk menyebar kekuatan bioteknologi gelap sebagai senjata geopolitik. Dengan perpaduan organ bayi dan aliansi militer ini, PKC menunjukkan bahwa kejahatan tidak lokal, melainkan global. Apa implikasinya? Ini adalah peringatan, saudara-saudaraku. Moralitas runtuh jika bayi bisa dikorbankan demi organ. Maka kita sudah melewati batas kemanusiaan.
aliansi global otoriter, bahaya real. PKC dan Rusia berbicara tentang umur panjang dan transplantasi. Mereka merancang masa depan bioteknologi yang bisa menundukkan nasionalisme demokratik dan Indonesia sebagai target. Jika skema ini bocor ke negara lain, kita harus siap propaganda organ, teknologi gelap, dan perjanjian rahasia bisa masuk tanpa kita sadari. Saudara-saudaraku, bayi bukan komoditas, manusia bukan mesin. Setiap nyawa adalah amanah ilahi. Kalau sebuah rezim berani melakukan tindakan ekstrim terhadap bayi demi transplantasi dan umur panjang, maka itu bukan hanya pelanggaran HAM, itu penghinaan terhadap kemanusiaan. Kita tidak boleh diam. Yuk, tulis di komentar, bayi bukan objek, kemanusiaan itu suci. Bagikan narasi ini agar semakin banyak yang sadar bahwa PKC bukan hanya ancaman politik, tapi ancaman terhadap hak asasi paling dasar, yaitu kehidupan. Mari kita tolak komunisme, suara patriot untuk Indonesia berdaulat.